Suamiku dan pelakor tak tahu aku wanita yang kau sia-siakan adalah wanita kaya pewaris keluarga Ningrat, yang hartanya takkan habis 7 turunan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya, agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Naila adalah seorang wanita yang sejak kecil terbiasa hidup mandiri. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, namun penuh kasih sayang. Orang tuanya adalah sosok pekerja keras yang selalu menanamkan nilai bahwa kesuksesan tidak diukur dari seberapa kaya seseorang, tetapi dari bagaimana ia berjuang dan bertahan dalam hidup. Sejak remaja, Naila sudah memiliki pola pikir yang matang. Ia tidak mudah tergoda oleh kemewahan, lebih suka hidup sederhana, dan fokus pada masa depan yang ia rancang dengan penuh perhitungan. Ketika bertemu dengan Rian, Naila merasa hidupnya semakin lengkap. Rian adalah pria tampan dengan karisma yang sulit diabaikan. Ia berasal dari keluarga berada, tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi status sosial. Namun, berbeda dari keluarganya, Rian awalnya terlihat lebih santai terhadap masalah kasta dan harta. Ia mencintai Naila bukan karena latar belakangnya, tetapi karena sikapnya yang lembut dan penuh perhatian. Naila, dengan segala kesederhanaannya, berhasil membuat Rian merasa nyaman, sesuatu yang jarang ia dapatkan di dalam rumahnya sendiri, yang penuh dengan tuntutan dan ekspektasi tinggi dari ibunya. Saat memutuskan untuk menikah, Naila begitu yakin bahwa cinta mereka bisa mengalahkan segalanya. Meskipun keluarga Rian tidak begitu menyukai dirinya, ia tetap bersikap hormat dan berusaha mengambil hati mereka. Sayangnya, usaha Naila seperti tidak pernah cukup. Ibu Rian, Bu Retno, seorang wanita angkuh yang sangat mementingkan status sosial, selalu meremehkan dan membandingkannya dengan wanita lain yang dianggap lebih pantas mendampingi putranya. Rian itu bisa dapat wanita yang lebih baik darimu. Lihat si Clara, dia anak pengusaha sukses, cantik, dan pintar bergaul. Kenapa malah memilih perempuan seperti kamu? Begitu komentar pedas yang seringkali Naila dengar dari ibu mertuanya. Namun, Naila selalu menahan diri. Ia tidak ingin memperkeruh hubungan dengan suaminya, hanya karena ketidaksukaan ibu mertuanya. Lagi pula, Rian masih sering membelanya. Setiap kali ibunya mulai bicara buruk tentang Naila, Rian akan menggenggam tangannya di bawah meja, seolah memberi isyarat agar ia tidak mengambil hati omongan tersebut. Di awal pernikahan, kehidupan mereka tampak cukup bahagia. Meski tekanan dari keluarga suaminya cukup besar, Naila tetap berusaha menjadi istri yang baik. Ia tidak pernah menuntut Rian untuk memberikan kehidupan mewah. Ia justru mendukung karir suaminya dan memastikan bahwa rumah tangga mereka tetap harmonis. Namun, ada satu hal yang Rian tidak tahu. Naila sebenarnya bukan hanya seorang wanita biasa. Sejak sebelum menikah, Naila sudah memiliki bisnis kecil-kecilan yang ia rintis sendiri. Ia memiliki beberapa investasi yang terus berkembang seiring waktu. Hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah membawanya pada kesuksesan yang tak banyak orang ketahui. Namun, Naila sengaja menyembunyikan fakta itu. Ia tidak ingin dunia, termasuk suaminya, menilainya hanya berdasarkan hartanya. Ia ingin dicintai karena dirinya sendiri, bukan karena jumlah saldo di rekeningnya. Setiap pagi, Naila bangun lebih awal untuk memasak sarapan bagi Rian. Ia menikmati momen-momen kecil seperti itu. Melihat Rian menikmati masakannya membuatnya merasa bahagia. Meski kesibukan kerja sering membuat Rian lupa mengucapkan terima kasih, Naila tetap sabar. Ia selalu percaya bahwa dalam pernikahan, pengertian adalah kunci utama. Namun, seiring waktu, ada sesuatu yang mulai berubah. Sikap Rian perlahan menjadi lebih dingin. Ia mulai lebih sering sibuk dengan pekerjaannya, pulang larut malam, dan tampak lebih memperhatikan penampilannya. Awalnya, Naila tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia berpikir bahwa Rian hanya sedang fokus mengejar karirnya. Namun, semakin lama, perasaan Naila mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, ibu Rian semakin terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Naila. Setiap ada kesempatan, ia selalu menyinggung bagaimana Naila tidak pantas mendampingi Rian. Bahkan, ia mulai mengenalkan beberapa wanita kaya kepada anaknya,
berharap Rian sadar bahwa ia bisa mendapatkan istri yang lebih baik. Perempuan seperti kamu tidak akan bisa membuat Rian sukses. Dia butuh wanita yang bisa membawanya ke level yang lebih tinggi, bukan seseorang yang hanya bisa diam di rumah dan menunggunya pulang. Sindir Bu Retno suatu hari. Naila hanya tersenyum tipis. Ia tahu, tidak ada gunanya berdebat dengan ibu mertuanya. Yang tidak ibu mertuanya tahu adalah, seandainya Naila ingin, ia bisa membawa Rian ke level yang jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Ia bisa saja menggunakan hartanya untuk membuka banyak peluang bagi Rian. Namun, Naila bukan tipe wanita yang suka menunjukkan kekuatan hanya demi membungkam orang lain. Ia percaya bahwa waktu akan berbicara. Tanpa sepengetahuan siapapun, Naila terus mengembangkan bisnisnya. Ia mulai memperluas jaringan investasinya, membeli saham di beberapa perusahaan besar, dan membangun kekayaan yang tidak mudah digoyahkan. Namun, ia tetap mempertahankan kesederhanaannya. Di rumah, ia masih menjadi Naila yang sama, istri yang setia menunggu suaminya pulang, meskipun Rian semakin jarang menghabiskan waktu bersamanya. Naila tidak pernah mengeluh. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, apakah Rian masih mencintainya seperti dulu? Apakah pernikahan ini masih memiliki arti yang sama bagi mereka berdua? Naila tidak tahu jawabannya. Yang ia tahu, perasaan tidak nyaman itu semakin hari semakin besar, dan ia merasa bahwa sesuatu akan segera terjadi dalam rumah tangganya. Naila mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Rian tak lagi seperti dulu. Jika sebelumnya ia selalu pulang dengan wajah lelah tetapi masih sempat menanyakan kabar dan berbincang dengannya, kini pria itu hanya pulang untuk tidur. Kadang-kadang, bahkan tidak pulang sama sekali. Meeting mendadak. "Nay, aku harus lembur," katanya suatu malam melalui telepon. Nada suaranya terdengar datar, tanpa antusiasme seperti dulu. Naila hanya bisa menghela napas pelan. Sudah beberapa minggu ini Rian semakin jarang pulang tepat waktu. Selalu ada alasan, entah itu rapat, lembur, atau pertemuan dengan klien. Naila ingin mempercayainya, tetapi firasatnya mulai berkata lain. Sejak awal, Naila selalu berusaha menjadi istri yang tidak posesif. Ia tidak pernah menuntut perhatian berlebihan atau mencurigai setiap langkah suaminya. Namun, kali ini ada sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Perubahan sikap Rian bukan sekadar karena kesibukan, melainkan seperti ada hal lain yang ia sembunyikan. Dan kecurigaan itu semakin kuat ketika nama Diana mulai terdengar di telinganya. Diana adalah seorang wanita cantik dan ambisius, salah satu rekan kerja Rian di kantornya. Dari informasi yang Naila dapatkan, Diana bukan hanya sekadar kolega biasa. Wanita itu dikenal sebagai seseorang yang tidak segan menggunakan pesonanya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Diana sadar bahwa Rian adalah pria yang tampan dan sukses, dan yang lebih menarik baginya, Rian sudah menikah. Namun, hal itu tidak membuatnya mundur. Justru sebaliknya, Diana semakin tertarik. Awalnya, Rian menolak godaan Diana. "Aku sudah menikah, Diana," kata Rian suatu malam ketika mereka sedang menghadiri acara makan malam perusahaan. Diana hanya tersenyum, menatapnya dengan mata penuh arti. "Aku tahu," jawabnya pelan, "tapi siapa bilang pernikahan selalu harus bertahan selamanya?" Rian terdiam, merasa terganggu dengan kalimat itu. Ia ingin marah, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa menampik pesona Diana. Wanita itu selalu tampil memukau, gaun mahal, parfum mewah, serta sikap percaya diri yang memikat. Setiap kali mereka bersama, Diana selalu menampilkan sisi dirinya yang menyenangkan. Ia bisa menjadi tempat curhat yang sempurna, teman bicara yang cerdas, dan seseorang yang tahu bagaimana membuat seorang pria merasa dihargai. "Bayangkan hidup tanpa beban, Rian," bisik Diana suatu kali. "Tanpa istri yang membosankan di rumah, tanpa tanggung jawab yang mengikat. Kita bisa menikmati hidup dengan cara yang lebih menyenangkan." Rian masih berusaha menolak, tetapi ia mulai goyah. Naila, di sisi lain, semakin merasakan bahwa suaminya telah berubah. Bukan hanya soal jam pulangnya yang semakin larut, tetapi juga caranya berbicara dengannya yang semakin singkat dan dingin. Jika dulu Rian selalu mendengarkan cerita-ceritanya dengan antusias, kini ia lebih sering mengabaikan. Bahkan, ponselnya pun lebih sering ada di genggaman daripada sekadar menatap wajah istrinya. Naila tidak langsung menuduh atau menanyakan sesuatu yang mencurigakan. Ia memilih mengamati dalam diam,
mencoba memahami situasi sebelum mengambil kesimpulan. Namun, hatinya mulai merasa tidak tenang. Suatu malam, ketika Rian pulang lebih larut dari biasanya, Naila menunggunya di ruang tamu. Ia ingin berbicara, setidaknya menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Namun, begitu Rian masuk, ekspresi wajahnya jelas menunjukkan bahwa ia tidak ingin diganggu. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas dasinya dengan kasar. "Aku menunggu kamu," jawab Naila lembut. "Aku ingin bicara sebentar." Rian mendesah panjang, lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa. "Nai, aku capek. Bisakah kita bicara besok saja?" Naila menggigit bibirnya. Ia tahu, ini bukan sekadar lelah. Ini adalah caranya menghindari. "Aku hanya ingin tahu," lanjut Naila, tetap berusaha tenang. "Kenapa kamu semakin jarang di rumah? Ada sesuatu yang terjadi?" Rian tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah lain, seolah mencari alasan yang tepat untuk menghindari pertanyaan itu. "Ini soal kerjaan, Nai. Aku sedang mengejar target besar. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal lain." Naila ingin mempercayainya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Dan kecurigaannya terbukti ketika suatu hari, tanpa sengaja, ia menemukan sebuah tiket hotel atas nama Rian dan Diana. Tangannya gemetar saat membaca nama itu. Jadi, ini alasan semua perubahan sikapnya? Ini alasan mengapa Rian semakin menjauh? Hatinya terasa seperti diremuk dalam sekejap. Naila tidak menangis. Tidak saat itu. Ia hanya menggenggam tiket itu erat, menatap nama Diana yang tertulis di sana, dan dalam hati berbisik pelan. "Jadi ini yang kamu pilih, Rian?" Tanpa Rian sadari, hari itu menjadi awal dari sebuah babak baru dalam hidup Naila. Sebuah babak di mana ia tidak lagi menjadi istri yang menunggu dengan sabar, tetapi seorang wanita yang siap membalas perlakuan suaminya dengan cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Malam itu, Naila duduk sendirian di dalam kamar, menggenggam ponsel Rian yang akhirnya berhasil ia buka setelah berhari-hari mencari celah. Tangannya bergetar hebat ketika matanya menelusuri isi chat yang tersimpan di aplikasi pesan singkat. Diana. Nama itu muncul berulang kali. Tidak hanya di chat, tetapi juga dalam panggilan yang berlangsung hingga larut malam. "Aku kangen. Kenapa nggak pulang aja ke aku? Aku lebih bisa buat kamu nyaman daripada dia. Kamu nggak perlu berpura-pura bahagia, Rian. Aku di sini, selalu menunggumu." Setiap kata yang tertulis terasa seperti pisau yang mengiris hati Naila perlahan-lahan. Napasnya mulai tersengal, dadanya sesak. Ini bukan sekadar curiga lagi. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Naila menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan tangis. Namun, air matanya tetap jatuh, membasahi layar ponsel yang masih menampilkan pesan mesra antara suaminya dan wanita itu. Parfum wanita di mobil. Senyuman kecil yang selalu muncul di wajah Rian saat membaca pesan di ponselnya. Alasan lembur yang semakin sering, tetapi gajinya tidak bertambah. Semua teka-teki yang selama ini menghantuinya akhirnya terjawab. Naila meletakkan ponsel itu dengan tangan gemetar. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti wanita paling bodoh di dunia, mencintai seseorang yang sudah tidak lagi mencintainya. Konfrontasi yang menyakitkan. Pagi harinya, Naila memutuskan untuk berbicara langsung dengan Rian. Ia tidak ingin menjadi wanita yang hanya menangis tanpa melakukan apa-apa. Ketika Rian baru saja pulang dari luar, Naila sudah menunggunya di ruang tamu. Ia berdiri dengan tangan menggenggam ponsel, hatinya siap menghadapi apapun yang akan terjadi. "Rian," panggilnya dengan suara bergetar, tetapi matanya tetap tajam. Rian menghentikan langkahnya, tampak kaget melihat Naila yang berdiri tegak menatapnya. "Kenapa? Ada apa?" Naila menahan napas, lalu mengangkat ponsel Rian yang ada di tangannya. "Ini apa, Rian?" tanyanya dengan suara yang lebih tajam dari biasanya. Rian melihat layar ponselnya yang penuh dengan chat dari Diana. Wajahnya langsung berubah. Ia berusaha meraih ponselnya, tetapi Naila menariknya lebih dulu. "Kamu selingkuh, kan?" Suara Naila hampir berbisik, tetapi penuh emosi yang tertahan. Rian menghela napas panjang. "Naila, jangan berlebihan. Itu cuma rekan kerja." "Rekan kerja?" Naila tertawa sinis.
Rekan kerja yang mengirim pesan, "Aku kangen, jam 2 pagi?" Rekan kerja yang meninggalkan parfum di mobilmu? Rekan kerja yang selalu menghubungi saat kamu bilang sedang lembur? Rian terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa langsung beralasan. Namun, bukannya mengakui, ia justru memilih menyerang balik. "Kamu mulai bersikap seperti ini sekarang?" katanya dengan nada kesal. "Kenapa kamu jadi wanita yang terlalu curiga? Aku sibuk kerja buat kita, buat masa depan kita. Tapi sekarang kamu malah menuduhku macam-macam." Naila tersenyum pahit. "Bukan aku yang berubah, Rian. Kamu yang berubah. Dan aku hanya mencoba memahami alasannya." Ketegangan semakin memuncak, dan Naila merasa Rian tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Namun, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika keesokan harinya, Ibu Rian datang ke rumah mereka dan secara terang-terangan membela anaknya. Ibu mertua yang selalu menyalahkan. "Jangan-jangan kamu memang bukan istri yang baik, Naila?" ujar Ibu Rian dengan suara tinggi. "Rian capek kerja. Tapi kamu malah menuduh yang tidak-tidak? Dasar istri nggak tahu diri." Naila terkejut. "Bu, aku punya buktinya." "Bukti apa?" Ibu Rian mendengus sinis. "Kamu cuma cari-cari alasan buat menyalahkan Rian. Aku dari dulu sudah bilang, kamu itu nggak pantas buat anakku. Kamu cuma wanita biasa yang nggak punya apa-apa. Seharusnya dari dulu Rian menikah dengan wanita yang lebih baik." Naila merasakan kepalanya mulai berdenyut. Tidak cukup dengan penghinaan dari Rian, sekarang ibu mertuanya juga ikut menyudutkannya. "Apa ini sebabnya, Bu?" Naila bertanya dengan suara yang lebih lemah. "Karena aku bukan dari keluarga kaya? Karena aku tidak hidup dengan gaya mewah seperti yang ibu inginkan?" Ibu Rian mengangkat dagunya dengan angkuh. "Kalau saja kamu tahu malu, kamu pasti sudah pergi dari rumah ini. Rian bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih baik darimu. Lihat saja Diana, cantik, sukses, dan pantas bersanding dengan anakku." Nama itu kembali disebut. Diana. Wanita yang sudah menjadi duri dalam rumah tangganya, dan sekarang secara terang-terangan didukung oleh ibu mertuanya sendiri. Saat itu juga, Naila menyadari satu hal, ia tidak akan pernah mendapatkan tempat di hati keluarga suaminya. Tidak peduli seberapa besar ia berusaha, mereka tidak akan pernah melihatnya sebagai bagian dari mereka. Namun, mereka juga tidak tahu siapa sebenarnya dirinya. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka hina selama ini, wanita yang mereka anggap tidak punya apa-apa, sebenarnya memiliki sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dan suatu hari nanti, mereka akan tahu. Bukan karena Naila ingin membuktikan diri, tapi karena mereka yang telah memaksanya untuk melakukannya. Keluarga Rian yang semakin menunjukkan ketidaksukaannya. Setelah pertengkaran itu, hubungan Naila dengan keluarga Rian semakin memburuk. Ibu Rian mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya dengan berbagai cara. Tidak lagi menyapanya saat bertemu, mencibir setiap kali Naila berbicara, dan bahkan menyuruhnya untuk tidak ikut dalam acara keluarga. "Buat apa dia ikut?" kata Ibu Rian dalam sebuah acara keluarga. "Dia bukan bagian dari kita." Beberapa keluarga lain tampak canggung, tetapi tidak ada yang berani membela Naila. Di sisi lain, Rian justru semakin dekat dengan Diana. Bukan lagi secara diam-diam, tetapi terang-terangan. Mereka mulai muncul bersama dalam acara kantor, mulai sering menghabiskan waktu di luar tanpa peduli apakah orang lain melihatnya atau tidak. Dan yang lebih menyakitkan, Naila mendengar gosip bahwa Rian mulai mempertimbangkan untuk menceraikannya. Semua itu semakin menambah luka di hati Naila. Namun, di balik luka itu, sesuatu dalam dirinya mulai bangkit. Ia tidak akan terus diam dan membiarkan dirinya diinjak-injak. Mereka pikir ia hanyalah wanita biasa yang bisa mereka permainkan sesuka hati. Tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya Naila. Dan mereka akan segera mengetahuinya. Malam itu, hujan turun dengan deras, seakan menjadi pertanda bagi hati Naila yang penuh luka. Tangannya menggenggam payung dengan erat, langkahnya cepat memasuki lobi restoran mewah yang tidak pernah sekalipun ia kunjungi bersama Rian. Hatinya berdebar, tetapi bukan karena gugup, melainkan karena kemarahan yang ia tahan sejak lama. Naila masih berharap bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Bahwa mungkin Rian hanya makan malam dengan klien, bukan bersama wanita itu. Namun, saat matanya menangkap sosok yang begitu dikenalnya di sudut ruangan,
Harapannya hancur seketika. Di meja eksklusif yang dikelilingi lilin temaram dan anggur merah, duduklah Rian, suaminya, bersama Diana, wanita yang selama ini diam-diam mendekatinya. Diana mengenakan gaun ketat berwarna merah darah, bibirnya tersenyum menggoda saat menuangkan anggur ke gelas Rian. Mereka tertawa bersama, seolah-olah tidak ada beban sedikit pun. Dada Naila bergejolak, tangannya mengepal, napasnya terasa berat. Tanpa pikir panjang, ia berjalan mendekat. Rian. Suaranya keluar, dingin dan tajam. Rian yang sedang tertawa langsung menoleh. Matanya melebar sejenak, tetapi hanya dalam hitungan detik, ekspresinya berubah menjadi datar, seolah kedatangannya hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti. Diana pun menoleh dan langsung menyeringai penuh kemenangan. Astaga, Naila, kamu sampai ke sini juga? Suara Diana terdengar begitu manis, tetapi penuh sindiran. Naila tidak menjawab. Matanya tertuju pada Rian, menuntut penjelasan. Namun, bukannya merasa bersalah, Rian justru menyandarkan tubuhnya dengan santai di kursi. Dengan ekspresi tanpa dosa, ia menatap Naila dan berkata dengan ringan, "Kenapa kamu ada di sini?" Pertanyaan itu menusuk hati Naila. Kenapa ia ada di sini? Haruskah ia menjelaskan bahwa ia datang karena masih berstatus sebagai istri pria ini? Bahwa ia datang karena hatinya hancur melihat pria yang ia cintai berselingkuh secara terang-terangan? Naila menahan perih di dadanya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Rian. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha tetap tegar. Jangan bilang ini hanya makan malam biasa. Jangan bilang aku salah paham. Rian menghela napas panjang, seolah malas untuk berdebat. Kalaupun iya, kenapa? Kata-kata itu membuat Naila membeku. Diana tersenyum puas lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Rian. Sayang, aku rasa nggak ada gunanya lagi kamu pura-pura baik, ujarnya manja. Lagi pula, sudah jelas, kan? Aku dan Rian memang punya hubungan. Hati Naila seperti diremas. Tetapi ia tetap menegakkan kepalanya. Rian, kamu serius? Rian mengangguk santai. Aku nggak akan bohong lagi, Naila. Iya. Aku bersama Diana. Aku lebih nyaman dengannya. Dia bisa memberiku kehidupan yang aku inginkan. Naila mencengkeram dadanya, berusaha menahan rasa sakit yang menjalar begitu kuat. Kehidupan yang kamu inginkan? Diana tertawa kecil. Iya, Naila. Kehidupan yang lebih baik. Kamu tahu, Rian itu butuh seorang wanita yang bisa membawanya ke kelas sosial yang lebih tinggi. Kamu nggak bisa kasih itu. Kamu terlalu biasa, terlalu membosankan. Naila mengepalkan tangannya. Jadi, ini tentang status sosial. Rian hanya tersenyum kecil. Aku cuma ingin hidup lebih baik, Naila. Dan Diana bisa memberikannya padaku. Saat itu juga, Naila sadar bahwa suaminya bukan hanya mengkhianati cintanya, tetapi juga merendahkannya di depan orang banyak. Beberapa pengunjung restoran mulai memperhatikan mereka. Bisik-bisik terdengar di sana-sini. Tetapi Naila tidak peduli. Ia menatap Rian dengan tajam. Jadi, setelah semua yang kita lalui, setelah semua perjuangan kita, kamu memilih untuk menghancurkan semuanya demi wanita ini? Diana mendengus. Wanita ini? Tanyanya dengan nada menghina. Aku lebih dari sekadar wanita. Aku jauh lebih pantas untuk Rian daripada kamu. Naila menatap wanita itu dengan penuh kebencian. Pantas? Ia tertawa sinis. Pantas sebagai apa? Perusak rumah tangga. Diana hendak membalas, tetapi suara lain tiba-tiba menyela. Sudah. Memangnya mau bertengkar sampai kapan? Naila menoleh dan melihat ibu mertuanya berjalan masuk restoran. Wajahnya penuh dengan rasa puas. Ibu Rian menghampiri mereka dengan langkah percaya diri, lalu berdiri di samping Diana. Naila, aku sudah lama ingin bicara denganmu, ucapnya dengan nada meremehkan. Aku pikir sekarang saatnya kamu sadar kalau kamu memang gak pantas untuk Rian. Lihatlah Diana. Dia lebih cantik, lebih kaya, dan lebih berkelas. Kenapa kamu masih berusaha mempertahankan sesuatu yang sudah jelas bukan milikmu lagi? Jantung Naila berdegup kencang. Bu, ini pernikahan kami. Apa ibu sama sekali tidak peduli dengan kesetiaan? Ibu Rian tertawa dingin. Kesetiaan?
Kamu pikir kesetiaan bisa bikin hidup nyaman? Bisa bikin orang kaya? Jangan naif, Naila. Naila merasakan tubuhnya lemas. Bahkan ibu mertuanya sendiri mendukung perselingkuhan ini. Tapi aku istri Sahrian, Naila berkata dengan suara yang hampir bergetar. Tidak lama lagi, Rian menyela dengan santai. Aku sudah berniat menceraikanmu. Diana tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya, dia juga sadar siapa yang lebih baik untuknya. Ibu Rian menepuk bahu Rian dengan bangga. Kamu memang seharusnya dari dulu memilih wanita seperti Diana. Naila berdiri di sana, merasa seperti seseorang yang baru saja dihancurkan tanpa belas kasihan. Ia tidak hanya dikhianati oleh suaminya, tetapi juga oleh keluarga yang seharusnya menerimanya. Tetapi di saat yang sama, sesuatu dalam dirinya bangkit. Ia bukan wanita lemah. Ia bukan seseorang yang bisa dihina begitu saja. Dengan napas berat, Naila menatap Rian, Diana, dan ibu mertuanya satu persatu. Aku akan pergi dari kehidupan kalian, katanya dengan suara tegas. Tapi aku janji, suatu hari nanti, kalian akan menyesal telah meremehkan aku. Tanpa menunggu jawaban, Naila berbalik dan pergi dari restoran itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari pembalasan. Pagi itu, langit tampak mendung, seolah memahami suasana hati Naila yang begitu berat. Ruangan pengadilan terasa dingin dan kaku, dengan suara hakim yang terus membacakan keputusan yang akan mengakhiri pernikahannya dengan Rian. Naila duduk diam di kursinya, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut hakim. Hatinya sakit, tetapi ia tidak lagi menangis. Ia sudah menghabiskan terlalu banyak air mata untuk seorang pria yang sama sekali tidak menghargainya. Di sebelahnya, Rian tampak tenang, bahkan terlihat lega. Diana, yang seharusnya tidak ada di ruangan ini, duduk di kursi belakang dengan senyum penuh kemenangan. Tak butuh waktu lama. Keputusan pun diketuk. Pernikahan Naila dan Rian resmi berakhir. Seharusnya ini menjadi momen menyakitkan bagi siapapun yang mengalaminya. Namun, di wajah Rian, tidak ada sedikit pun penyesalan. Yang ada hanya ekspresi puas, seolah ia baru saja terbebas dari sesuatu yang selama ini menjadi beban. Diana bertepuk tangan pelan, lalu mendekati Rian dengan santai. Akhirnya, sayang, kamu bebas, bisiknya manja. Naila menatap keduanya dengan tatapan dingin. Ia tidak mau membiarkan mereka melihatnya lemah. Tidak hari ini. Ketika Naila berdiri hendak meninggalkan ruangan, suara sinis Diana kembali terdengar. Naila, tunggu sebentar. Naila berhenti, tetapi tidak menoleh. Diana berjalan mendekat dengan senyum puas. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak akan kembali ke kehidupan Rian setelah ini. Lagi pula, dia lebih bahagia bersamaku. Kamu juga lihat sendiri, kan? Dia langsung menggugat cerai tanpa ragu sedikit pun. Naila mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli lagi, ujarnya dengan suara dingin. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Tapi ingat satu hal, Diana. Diana mengangkat alis, menunggu kelanjutan ucapan Naila. Naila menoleh sedikit, menatapnya tajam. Hidup ini berputar. Jangan terlalu sombong. Diana tertawa meremehkan. Oh, Naila, aku tidak perlu khawatir. Aku dan Rian akan bahagia. Sementara kamu? Ia menatap Naila dari ujung kepala hingga kaki. Kamu akan kembali ke kehidupan menyedihkanmu, sendirian dan gagal. Naila menahan napasnya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak mau memberikan kepuasan bagi Diana untuk melihatnya hancur. Tanpa berkata apa-apa lagi, Naila berbalik dan pergi. Tetapi di dalam hatinya, ia bersumpah, ia akan bangkit. Pesta perayaan perceraian. Malam itu, keluarga Rian dan Diana mengadakan pesta besar di sebuah hotel mewah. Undangan disebar kepada rekan-rekan bisnis dan orang-orang penting. Mereka menyebutnya sebagai pesta kebebasan, merayakan berakhirnya pernikahan Rian dengan Naila. Di dalam ballroom yang luas, tamu-tamu berdatangan dengan pakaian glamor, menikmati hidangan mahal, dan tertawa seolah ada perayaan bahagia. Di tengah-tengah ruangan, Rian dan Diana berdiri sambil bersulang, mengumumkan bahwa mereka akhirnya bisa menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Mulai sekarang,
Aku dan Diana akan membangun kehidupan yang lebih baik, kata Rian dengan senyum lebar. Diana tersenyum angkuh, tangannya menggenggam lengan Rian erat. Dan tentunya, tanpa beban masa lalu. Para tamu bertepuk tangan. Beberapa rekan bisnis Rian ikut mengucapkan selamat, sementara Ibu Rian tampak begitu bangga melihat putranya akhirnya terbebas dari Naila. Aku selalu tahu kamu bisa mendapatkan yang lebih baik, Rian, ucap ibunya. Rian tertawa kecil. Tentu saja, Bu. Namun, di tengah pesta yang meriah itu, ada bisik-bisik yang mulai terdengar. Beberapa tamu saling berbisik satu sama lain. Pesta perceraian? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Sepertinya terlalu berlebihan. Lagi pula, mantan istrinya bukan orang jahat, kan? Apa mereka benar-benar yakin ini keputusan terbaik? Tetapi Rian dan Diana tidak peduli. Bagi mereka, malam ini adalah tentang perayaan kemenangan. Sementara itu, di tempat lain, jauh dari hingar-bingar pesta, Naila duduk sendirian di dalam kamarnya. Ia tidak menangis lagi. Di hadapannya, ada setumpuk berkas yang sedang ia baca dengan teliti. Itu adalah dokumen bisnis, rencana yang akan ia jalankan untuk membangun kembali kehidupannya. Malam ini, ia tidak akan meratap. Ia akan bekerja keras. Ia akan membuktikan diri. Dan suatu hari nanti, mereka yang menghina dan mengkhianatinya akan melihatnya berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Malam itu, di apartemen mewahnya, Naila duduk di depan meja kerja dengan laptop terbuka, menatap angka-angka yang berbaris rapi di layar. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang ia miliki menunjukkan perkembangan yang stabil. Tapi itu belum cukup. Ia ingin lebih. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Dengan jemari lincah, Naila mulai menghubungi beberapa koneksi bisnisnya, mengatur pertemuan dengan para pemegang saham dan pengusaha besar. Ia tahu, dunia bisnis bukan tempat untuk orang yang lemah. Tapi kali ini, ia tidak akan menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Ia adalah Naila Ardhana, investor besar yang selama ini memilih untuk hidup sederhana. Dan sekarang, ia siap untuk menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Langkah besar Naila. Hari-hari Naila kini dipenuhi dengan rapat bisnis, negosiasi, dan ekspansi besar-besaran. Perusahaan yang dulu hanya sekadar investasi sampingan, kini ia kelola secara langsung. Ia membeli saham mayoritas di sebuah perusahaan properti yang sedang berkembang, lalu mengakuisisi beberapa perusahaan teknologi dan fashion yang menjanjikan. Setiap pertemuan bisnis, para investor dan CEO yang dulu meremehkannya mulai melihatnya dengan cara berbeda. Ia bukan lagi sekadar mantan istri Rian. Ia adalah sosok berpengaruh di dunia bisnis, seseorang yang tidak bisa diremehkan. Berita tentang Naila mulai tersebar di kalangan pengusaha. Artikel-artikel bisnis mulai membahas kiprahnya, dan namanya perlahan menjadi bahan pembicaraan di berbagai media ekonomi. Investor misterius yang selama ini bersembunyi akhirnya menampakkan diri. Naila Ardhana, perempuan muda yang menguasai banyak sektor bisnis. Tapi Naila tidak tertarik pada popularitas. Baginya, kesuksesan ini adalah bentuk pembalasan paling elegan. Diana dan Rian menghadapi masalah. Sementara itu, kehidupan Diana dan Rian tidak seindah yang mereka bayangkan. Awalnya, mereka menikmati kemewahan dan popularitas karena pernikahan mereka selalu menjadi sorotan. Diana sering memamerkan barang-barang mahalnya, menghadiri pesta-pesta sosialita, dan menikmati status sebagai istri Rian yang kini naik jabatan di perusahaan. Namun, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Dunia bisnis mulai berubah. Saham perusahaan tempat Rian bekerja perlahan-lahan mengalami penurunan, karena muncul investor baru yang menguasai sebagian besar aset perusahaan. Investor misterius ini memiliki strategi agresif, mengubah kebijakan perusahaan, dan menyingkirkan orang-orang yang tidak berkompeten. Dan suatu hari, Rian menerima kabar buruk. Ia akan dikeluarkan dari perusahaan. Ini pasti ada kesalahan. Rian panik saat membaca email pemecatannya. Tapi tidak ada kesalahan. Investor yang mengambil alih sebagian besar saham perusahaan adalah Naila. Ketika Rian menyadari fakta itu, tubuhnya terasa dingin. Diana yang tadinya selalu percaya diri kini mulai ketakutan. Rian, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kamu bilang posisimu aman?
Rian tidak bisa menjawab. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah pembalasan dari wanita yang pernah mereka hina dan tinggalkan. Pertemuan yang tak terhindarkan. Beberapa hari setelah pemecatan Rian, Naila menghadiri sebuah acara gala bisnis di Hotel Bintang 5. Ia datang dengan gaun anggun berwarna hitam, rambutnya ditata rapi, dan auranya memancarkan kekuasaan serta ketenangan. Banyak orang berbisik-bisik saat melihatnya. Itu Naila Ardhana, investor yang sedang naik daun. Dia benar-benar berbeda dari dulu. Dulu siapa yang menyangka dia sehebat ini? Tapi yang paling menarik, di acara itu, ada Rian dan Diana. Wajah Rian tampak kusam, berbeda jauh dari dulu saat ia penuh percaya diri. Diana juga tak lagi angkuh seperti biasanya, wajahnya jelas menunjukkan kegelisahan. Naila tidak mendekati mereka. Ia hanya menikmati gelas sampahnya di tangannya, membiarkan waktu yang berbicara. Namun, Rian dan Diana tidak bisa menahan diri. Mereka akhirnya mendekati Naila. Naila. Suara Rian terdengar ragu. Naila menoleh perlahan. Oh, ternyata kamu masih ingat namaku. Diana berusaha tersenyum, meskipun jelas terlihat gugup. Kamu sekarang luar biasa ya, Naila. Siapa sangka, wanita sederhana seperti kamu ternyata punya bisnis sebesar ini. Naila tersenyum tipis. Oh, jadi menurutmu aku wanita sederhana? Ia menatap Diana dengan tajam. Bukankah dulu kamu bilang aku hanya wanita miskin yang tidak pantas untuk Rian? Diana terdiam. Rian mencoba mengendalikan situasi. Naila, aku? Tidak perlu banyak bicara, Rian. Naila meletakkan gelasnya di meja, lalu menatap mereka dengan ekspresi penuh arti. Aku tidak punya waktu untuk mendengar omong kosong kalian. Diana dan Rian tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka tahu, mereka telah kalah. Dan Naila, ia hanya akan terus naik lebih tinggi, meninggalkan mereka di bawah untuk menyesali kesalahan mereka seumur hidup. Kehidupan baru Naila yang penuh kemewahan dan pengaruh. Dalam beberapa tahun terakhir, nama Naila Ardhana semakin bersinar di dunia bisnis. Artikel dan majalah ekonomi sering menampilkan kisah suksesnya, menyebutnya sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia investasi. Setiap kehadirannya di acara-acara bisnis selalu menarik perhatian. Namun, meskipun kini ia memiliki kekayaan yang luar biasa, Naila tetap rendah hati dan penuh wibawa. Di sebuah gala dinner eksklusif yang diadakan di sebuah hotel mewah, Naila duduk di kursi utama bersama para tokoh bisnis besar. Malam itu, ia memakai gaun elegan berwarna emas yang memancarkan aura kekuasaan. Naila, Anda benar-benar luar biasa. Dalam waktu singkat, Anda berhasil menguasai berbagai sektor bisnis, kata seorang CEO yang duduk di sebelahnya. Naila tersenyum tipis. Saya hanya berusaha mengambil kesempatan yang ada. Bukan hanya sekadar mengambil kesempatan. Anda mengubah segalanya. Saya dengar, Anda baru saja mengakuisisi salah satu jaringan properti terbesar di negeri ini. Naila mengangguk. Benar. Saya melihat ada potensi besar di sana. Banyak orang yang memuji kecerdasannya dalam berbisnis. Namun bagi Naila, ini bukan sekadar tentang uang. Ini adalah bentuk pembuktian. Dulu, ia dihina, direndahkan, dan dianggap tidak pantas. Tapi sekarang, ia adalah sosok yang dikagumi, disegani, dan dihormati. Kehidupan Rian dan Diana yang mulai runtuh. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Rian dan Diana tidak seindah yang mereka bayangkan. Awalnya, mereka menikmati kemewahan. Diana sering memamerkan tas dan perhiasan mahalnya di media sosial. Rian juga bangga dengan statusnya sebagai suami wanita kaya, menikmati setiap fasilitas yang Diana berikan. Namun, semua itu perlahan mulai berubah. Masalah pertama datang ketika bisnis keluarga Diana mulai merosot. Salah satu perusahaan yang selama ini menopang kekayaan mereka tiba-tiba mengalami krisis keuangan. Banyak investor menarik diri, menyebabkan kerugian besar. Diana yang terbiasa hidup mewah mulai panik. Kita harus melakukan sesuatu, Rian, serunya saat melihat laporan keuangan yang menunjukkan angka minus. Rian hanya bisa menghela napas. Aku akan coba cari solusi, tapi kita butuh dana besar untuk menstabilkan perusahaan. Sayangnya, tidak ada investor yang mau menolong mereka.
Banyak orang mulai menjauhi Diana dan keluarganya, terutama setelah tersebar rumor bahwa seseorang telah mengambil alih banyak saham di perusahaan mereka. Seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar dari mereka. Dan ketika Diana mencari tahu siapa orang itu, nama Naila muncul di hadapannya. Mata Diana membelalak saat membaca berita bisnis yang menampilkan wajah mantan istri Rian itu. Ini tidak mungkin, bisiknya. Kenapa? Tanya Rian. Diana menunjuk layar laptopnya. Naila, dia yang mengambil alih saham perusahaan kita. Konfrontasi yang tak terelakkan. Diana tidak bisa menerima kenyataan ini. Dengan penuh amarah, ia datang ke salah satu acara bisnis yang dihadiri Naila. Di tengah ruangan penuh dengan para pengusaha kelas atas, Diana berjalan dengan cepat ke arah Naila. Naila, suaranya nyaring, membuat beberapa orang menoleh. Namun Naila tetap duduk dengan tenang, menyesap sampahnya di tangannya. Diana berhenti di depannya, wajahnya penuh emosi. Apa maksudmu melakukan ini? Kau sengaja ingin menghancurkan hidupku, bukan? Naila meletakkan gelasnya, lalu menatap Diana dengan tatapan tajam. Aku hanya berbisnis. Apa itu salah? Sialan kau. Diana menggertakkan giginya. Jangan pura-pura. Kau tahu betul ini adalah pembalasan. Kau sengaja mengambil alih perusahaan keluargaku. Naila tersenyum tipis. Sepertinya kau salah paham, Diana. Aku tidak mengambil alih. Aku membeli. Semua ini sah secara hukum. Diana menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar karena marah. Kau akan membayar ini, Naila. Naila bangkit dari duduknya, mendekat ke arah Diana, lalu berbisik pelan. Tidak, Diana. Kau yang akan membayar semua perbuatanmu padaku. Diana terpaku. Ia bisa merasakan hawa dingin dalam suara Naila. Wanita yang dulu ia hina habis-habisan, kini berdiri di hadapannya sebagai seseorang yang jauh lebih kuat, jauh lebih berkuasa. Dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Rian terpuruk dalam penyesalan. Beberapa bulan kemudian, kejatuhan Diana semakin parah. Bisnis keluarganya benar-benar bangkrut. Semua asetnya disita, rumah mewahnya dijual, dan kehidupannya berubah drastis. Rian yang dulu menikmati kekayaan Diana kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia kehilangan semua fasilitas yang pernah ia banggakan. Suatu hari, dalam keadaan frustrasi, Rian memberanikan diri menemui Naila. Di dalam kantor Naila yang mewah, Rian duduk dengan wajah penuh penyesalan. Naila, aku tahu aku salah. Suaranya lemah. Aku mengkhianatimu. Aku meninggalkanmu demi Diana. Dan sekarang aku sadar itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Naila menatap Rian tanpa ekspresi. Apa yang kau harapkan dariku, Rian? Tanyanya dingin. Aku ingin kita bicara. Mungkin, kita bisa memperbaiki semuanya. Naila tertawa kecil, lalu bangkit dari kursinya. Rian, aku ingin kau melihat dirimu sekarang, katanya sambil menatap pria itu dengan tatapan penuh kemenangan. Dulu, kau dengan mudahnya membuangku, menghina aku di depan umum. Dan sekarang, kau kembali kepadaku, berharap aku menerimamu. Rian terdiam. Ia tidak bisa membantah. Aku tidak akan pernah kembali padamu, Rian, lanjut Naila. Kau bukan siapa-siapa bagiku lagi. Aku sudah melupakanmu sejak lama. Rian merasa dunianya runtuh. Dulu, ia yang memutuskan untuk meninggalkan Naila. Tapi sekarang, Naila yang menolaknya mentah-mentah. Dengan langkah lemah, Rian keluar dari kantor Naila, membawa penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Dan Naila, ia hanya tersenyum puas. Kemenangan ini adalah miliknya. Diana mulai menunjukkan sikap berbeda. Ia sudah tidak lagi memandang Rian sebagai pria yang layak dipertahankan. Jika dulu ia selalu memamerkan suaminya sebagai pria sukses, kini ia justru merasa malu. Bisnis Rian semakin merosot. Keputusan-keputusan gegabah yang ia buat mulai berimbas buruk. Banyak proyek gagal, investor menarik diri, dan beberapa cabang usahanya gulung tikar. Di saat Rian sibuk dengan masalahnya, Diana justru semakin sering menghabiskan waktu di luar. Sayang, aku butuh uang untuk belanja bulanan, ucap Diana suatu malam. Rian yang tengah sibuk menatap laptopnya hanya menghela napas.
Tunggu beberapa hari lagi. Keuangan sedang tidak stabil. Diana mendelik kesal. Kau pikir aku mau hidup susah? Aku menikah denganmu karena kau pria kaya. Rian, kalau sekarang kau tak bisa memenuhi kebutuhanku, untuk apa aku tetap di sini? Rian menatap Diana dengan mata tajam. Apa maksudmu? Diana melipat tangan di dada. Aku tidak mau hidup dengan pria gagal. Kalau kau tidak bisa memberiku kehidupan mewah, aku akan mencarinya di tempat lain. Setelah berkata begitu, Diana melenggang pergi. Dan sejak malam itu, sikapnya semakin dingin. Diana mulai berselingkuh. Diana bukan tipe wanita yang bisa hidup tanpa kemewahan. Saat Rian mulai kehilangan stabilitas finansial, ia diam-diam mendekati pria lain. Seorang pengusaha kaya bernama Arman. Arman adalah seorang duda berusia 45 tahun yang memiliki bisnis di bidang properti. Hartanya berlimpah, jauh lebih besar daripada yang pernah dimiliki Rian. Awalnya, Diana hanya mengandalkan Arman untuk mentraktirnya makan di restoran mahal dan membelikan barang-barang mewah. Namun lambat laun, hubungan mereka semakin dalam. Suatu malam, Rian menerima pesan dari temannya. Bro, gue lihat Diana tadi di restoran sama pria lain. Mereka terlihat mesra. Darah Rian langsung mendidih. Dengan napas memburu, ia segera pergi mencari Diana. Dan benar saja, di sebuah restoran mewah, Diana tengah duduk berdua dengan Arman. Diana tertawa, tangannya menggenggam lengan pria itu. Ada senyum menggoda di wajahnya, seolah ia benar-benar menikmati kebersamaan mereka. Rian mengepalkan tangannya. Amarah membara dalam dadanya. Diana! Teriaknya, membuat beberapa orang menoleh. Diana yang sedang asyik bercanda dengan Arman terkejut, tetapi hanya beberapa detik sebelum ia tersenyum sinis. Oh, kau datang juga, Rian? Katanya santai. Siapa pria ini? Suara Rian bergetar karena marah. Arman hanya menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Rian dengan penuh rasa superior. Aku pacarnya sekarang. Dan sepertinya, aku jauh lebih mampu daripada dirimu. Rian merasakan tamparan keras di harga dirinya. Diana, kau istriku. Diana menghela napas panjang, lalu menatap Rian dengan tatapan meremehkan. Dulu, mungkin iya. Tapi sekarang, aku tidak mau hidup dengan pria miskin. Kata-kata itu menusuk hati Rian. Diana, aku masih bisa memperbaiki semuanya. Jangan lakukan ini. Pinta Rian, suaranya bergetar. Diana hanya tertawa kecil. Memperbaiki? Dengan apa? Dengan mimpi kosongmu? Diana berdiri, lalu menatap Rian dengan tatapan penuh penghinaan. Aku bosan denganmu, Rian. Kau bukan siapa-siapa lagi. Kau pria gagal. Aku sudah muak melihat wajah menyedihkanmu setiap hari. Dan dengan angkuh, Diana menggandeng tangan Arman, lalu pergi meninggalkan Rian yang masih berdiri terpaku. Hatinya hancur, egonya hancur, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Rian terpuruk dalam utang. Setelah kepergian Diana, kehidupan Rian semakin berantakan. Tanpa bantuan finansial dari Diana, ia benar-benar harus bertahan dengan sisa uangnya yang semakin menipis. Bisnisnya yang dulu sukses kini hanya tinggal nama. Utang mulai menumpuk. Para kreditur terus meneror, menuntut pembayaran. Beberapa kali Rian didatangi orang suruhan yang mengancamnya untuk segera melunasi hutangnya. Pak Rian, Anda harus melunasi utang Anda dalam waktu 2 minggu, atau kami akan mengambil tindakan lebih lanjut. Rian mulai mengalami tekanan mental yang luar biasa. Dulu, ia adalah pria sukses yang dikelilingi kemewahan. Sekarang, ia bahkan kesulitan untuk makan. Ia menghubungi beberapa teman lama, berharap ada yang mau membantunya. Namun, semuanya menolak. Aduh, maaf ya, Rian, aku juga sedang kesulitan, kata salah satu temannya dengan nada tak enak. Sebenarnya aku ingin bantu, tapi bisnis sedang tidak bagus, ujar yang lain. Satu persatu orang yang dulu dekat dengannya menjauh. Dan di saat terpuruk seperti ini, Rian baru menyadari betapa berartinya Naila dulu. Dulu, Naila selalu mendukungnya dalam keadaan apapun. Namun, ia membuang wanita itu. Dan kini, ia ditinggalkan sendirian. Penyesalan yang terlambat. Suatu malam,
Dalam keadaan mabuk, Rian menatap ke langit-langit apartemennya yang sudah hampir disita. Tempat ini dulu terasa begitu nyaman, tetapi sekarang terasa seperti penjara. Tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menekan nomor yang dulu sangat familiar baginya. Naila. Setelah beberapa detik, panggilannya tersambung. Halo? Suara Naila terdengar di ujung sana. Rian menghela napas panjang. Suaranya bergetar. Naila, ini aku. Di seberang sana, Naila terdiam. Aku minta maaf. Namun, jawaban Naila begitu dingin. Kau menghubungiku hanya untuk ini. Rian menelan ludah. Aku butuh bantuanmu. Aku sadar sekarang, aku tidak seharusnya meninggalkanmu dulu. Aku bodoh. Aku menyesal. Sejenak, tidak ada jawaban. Namun, yang keluar dari mulut Naila berikutnya adalah sesuatu yang membuat Rian semakin hancur. Kau sudah membuat pilihanmu, Rian, kata Naila, nadanya tenang tapi menusuk. Kini, aku juga sudah membuat pilihanku. Dan pilihanku adalah tidak akan pernah kembali padamu. Klik. Panggilan terputus. Rian menatap ponselnya dengan mata kosong. Dadanya terasa begitu sesak. Dan saat itu juga, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya kekayaan, bukan hanya harga diri, tapi juga satu-satunya wanita yang benar-benar mencintainya. Kembalinya Naila dengan kekuatan penuh. Malam itu, ballroom hotel bintang 5 dipenuhi oleh tokoh-tokoh penting dunia bisnis. Lampu kristal berkilauan, alunan musik klasik lembut mengiringi percakapan para tamu yang mengenakan pakaian mewah. Para pengusaha ternama, investor besar, serta pemilik perusahaan terkemuka berkumpul dalam acara gala dinner tahunan yang sangat eksklusif. Naila tiba dengan tenang, mengenakan gaun malam berwarna emerald yang memancarkan aura keanggunan. Rambutnya disanggul rapi, aksesori berlian bertengger di telinganya, dan senyum dinginnya menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Saat ia melangkah masuk, beberapa pebisnis yang mengenalnya langsung menyapanya dengan hormat. Bu Naila, senang sekali bisa bertemu dengan Anda lagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang, kehormatan besar bagi kami. Ucapan penuh hormat itu membuat banyak tamu yang tidak mengenalnya bertanya-tanya, siapa wanita ini? Di sudut ruangan, Rian dan Diana ikut hadir sebagai perwakilan perusahaan mereka yang sudah mulai goyah. Rian yang tengah berbincang dengan seorang kolega bisnis tiba-tiba merasa ada keheningan aneh di sekitarnya. Beberapa orang menoleh ke arah pintu masuk dengan ekspresi terkejut dan kagum. Ketika ia mengikuti arah pandangan mereka, matanya membelalak. Naila. Untuk sesaat, Rian tidak bisa bernapas dengan benar. Wanita yang dulu ia hina, ia tinggalkan, kini berdiri dengan pesona yang luar biasa. Jauh berbeda dari Naila yang dulu ia kenal. Sementara itu, Diana yang sedang sibuk dengan segelas sampanye juga ikut menoleh. Saat melihat Naila, ia tertawa kecil dan berbisik Rian. Kau lihat siapa itu? Mantan istrimu yang membosankan. Dia pikir dia siapa datang ke acara ini. Diana mengamati Naila dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Menurutnya, meskipun Naila tampil lebih anggun, ia tetaplah wanita yang dulu ia anggap tidak berkelas. Namun, sikap Diana berubah saat seorang pria parubaya dengan jas mahal menghampiri Naila dan menjabat tangannya dengan penuh hormat. Bu Naila, kami sangat menghargai kehadiran Anda malam ini. Sebagai investor utama, kami sangat beruntung memiliki Anda di acara ini. Investor utama? Diana nyaris tersedak sampanye yang baru saja ia teguk. Rian pun menegang. Beberapa tamu lain ikut menyapa Naila dengan penuh penghormatan. Para pemimpin perusahaan, pemilik bisnis besar, bahkan media meliput kehadirannya. Diana mengerutkan kening, merasa tidak percaya. Investor utama? Bagaimana bisa? Rian tetap diam, tetapi matanya tidak lepas dari Naila. Perasaannya bercampur aduk. Tatapan yang menghancurkan harga diri Rian. Ketika mata Naila akhirnya bertemu dengan Rian dan Diana, ia hanya tersenyum tipis. Senyuman yang tidak menunjukkan kebencian, tetapi justru lebih menyakitkan. Senyum kemenangan. Naila melangkah mendekat dengan anggun. Matanya menatap mereka seolah mereka hanyalah dua orang asing tanpa arti. Rian. Sapanya santai. Rian merasa jantungnya hampir berhenti. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan.
Dan Diana? Naila melirik wanita itu sekilas, sebelum kembali menatap Rian. Senang sekali melihat kalian berdua di acara ini. Diana, yang biasanya tajam lidahnya, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu ia hina kini berdiri jauh di atasnya. Diana berusaha tersenyum sinis. Kau berubah juga akhirnya, Naila. Tapi jangan sombong dulu. Kau mungkin punya gaun bagus dan sedikit uang lebih. Tapi jangan berpikir kau bisa menyaingi perusahaan kami. Naila tersenyum lebih lebar. Tatapannya dingin, menusuk. Oh, perusahaan kalian? Nadanya terdengar seperti mengejek. Beberapa pebisnis yang berdiri di dekat mereka melirik satu sama lain, seolah menahan tawa. Salah satu CEO yang cukup berpengaruh ikut angkat bicara. Bu Naila, mereka mungkin belum tahu bahwa perusahaan mereka sebentar lagi akan kehilangan banyak saham karena kesalahan manajemen mereka sendiri. Diana menegang. Apa maksudmu? Naila menoleh ke CEO tersebut dan tersenyum. Oh, jadi mereka belum tahu. Tatapan Naila kembali ke Rian dan Diana, menikmati ekspresi kebingungan mereka. Sebentar lagi, saham perusahaan kalian akan jatuh karena investasi besar yang salah arah. Lanjut Naila dengan nada santai. Dan, aku adalah salah satu investor utama yang bisa menyelamatkan atau membiarkannya runtuh. Rian merasakan darahnya membeku. Jangan bercanda, Naila, bentaknya. Naila menatapnya dengan mata penuh kemenangan. Siapa yang bercanda? Rian ingin menyangkal, tetapi beberapa tamu lain mulai bergumam, membahas kondisi keuangan perusahaannya yang memang sedang tidak stabil. Kini, bukan hanya Rian dan Diana yang terkejut, tetapi juga para investor lain yang mulai mempertanyakan masa depan perusahaan mereka. Diana yang biasanya selalu punya kata-kata tajam, kali ini tidak bisa berkata apa-apa. Sementara itu, Naila hanya menikmati momen ini dengan tenang. Ia melirik sampannya di tangan Diana, lalu tersenyum tipis. Diana, hati-hati minum sampanyenya, ucapnya santai. Kudengar, saat orang terlalu stres, mereka bisa tersedak. Diana mengepalkan tangannya, wajahnya merah padam. Sementara Rian hanya bisa diam, menelan kepahitan yang baru saja ia sadari. Ia telah membuang wanita yang seharusnya ia jaga. Dan kini, Naila kembali bukan untuk membalas dendam secara langsung, tapi untuk menunjukkan bahwa ia telah menang. Upaya terakhir Rian dan Diana untuk mempermalukan Naila. Ruangan masih dipenuhi suara percakapan dan dentingan gelas kristal. Namun, ada satu sudut yang mulai menarik perhatian banyak orang. Rian dan Diana berdiri berhadapan dengan Naila, dengan raut wajah yang jelas menunjukkan ketidaksukaan. Meski sudah dipermalukan dengan kenyataan bahwa Naila kini jauh lebih sukses dari mereka, ego Rian dan Diana terlalu besar untuk menerima kenyataan itu. Diana menyilangkan tangan di dadanya, menatap Naila dengan sorot merendahkan. Jadi kau pikir hanya karena kau berpakaian bagus dan punya uang lebih sekarang, kau bisa berdiri sejajar dengan kami, katanya dengan tawa sinis. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, sebagian tampak tidak nyaman dengan ucapan Diana yang terdengar provokatif. Rian ikut angkat bicara, suaranya terdengar penuh dengan sindiran tajam. Aku hanya ingin mengingatkan semua orang di sini, katanya sambil menoleh ke beberapa tamu penting, bahwa wanita ini, ia menunjuk Naila dengan dagunya, dulu hanyalah istri biasa yang tidak bisa memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Makanya, aku menceraikannya. Beberapa orang mulai menoleh ke Naila, menunggu reaksinya. Namun, Naila tetap berdiri tenang. Matanya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Hal itu justru membuat Rian semakin kesal. Diana kembali menimpali, kali ini dengan suara yang lebih keras, sengaja ingin menarik perhatian para tamu lebih banyak lagi. Semua orang di sini mungkin berpikir Naila itu hebat. Tapi aku tahu siapa dia sebenarnya. Seorang wanita menyedihkan yang dulu aku dan Rian tinggalkan. Ia tertawa kecil. Bukankah menyedihkan? Seorang mantan istri yang tiba-tiba kaya, lalu berpikir bisa masuk ke dunia bisnis seperti kita? Aku rasa dia hanya beruntung. Suasana ruangan mulai terasa tidak nyaman. Beberapa pebisnis tampak mengernyit. Bahkan ada yang memutar mata, mereka malas mendengar tingkah Diana yang seperti wanita iri. Namun Diana dan Rian tidak menyadarinya. Mereka terlalu sibuk dengan kebodohan mereka sendiri. Naila membungkam Rian dan Diana dengan elegan. Setelah Diana selesai dengan ucapannya,
Naila tersenyum tipis. Alih-alih marah atau tersinggung, ia justru mengambil gelas sampanye dari meja di dekatnya, mengangkatnya perlahan, lalu menyesapnya dengan tenang. Barulah ia menatap Rian dan Diana dengan sorot mata tajam yang membuat keduanya sedikit gelisah. Lucu sekali, katanya akhirnya. Diana menyipitkan mata. Apa maksudmu? Naila menaruh gelasnya di meja, lalu melangkah lebih dekat. Aku hanya merasa sangat kasihan. Kasihan? Ulang Rian dengan nada penuh amarah. Naila mengangguk pelan. Kasihan karena meskipun bertahun-tahun telah berlalu, hidup kalian masih berputar di sekitarku. Ia mendekatkan wajahnya sedikit, cukup untuk membuat Diana mundur setengah langkah tanpa sadar. Kasihan, karena kalian masih terjebak di masa lalu, sementara aku sudah melangkah jauh ke depan. Diana menggertakkan giginya. Jangan sok suci, Naila. Semua ini hanya kebetulan. Kau hanya beruntung. Tanpa keberuntungan, kau tetaplah wanita menyedihkan yang sudah kami tinggalkan. Naila menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Beruntung? Ia tertawa pelan, lalu menggeleng. Kesuksesanku bukan keberuntungan, Diana. Kesuksesanku adalah hasil dari kerja keras, tekad, dan kegigihanku. Bukan hasil dari menjilat pria kaya dan berharap ditanggung seumur hidup, seperti yang kau lakukan. Beberapa tamu menahan tawa mereka. Ekspresi Diana langsung berubah drastis. Sementara itu, Rian semakin merah padam, tangannya mengepal. Naila tidak berhenti di situ. Ia menatap ke arah sekelompok tamu penting yang berdiri tidak jauh dari mereka. Beberapa dari mereka adalah investor besar yang berpengaruh dalam dunia bisnis. Aku ingin bertanya kepada kalian semua, kata Naila dengan suara tenang tetapi tegas. Dalam dunia bisnis, apakah kita menilai seseorang dari masa lalunya, atau dari pencapaiannya? Seorang pengusaha tua yang dikenal sangat berpengalaman dalam dunia investasi tertawa kecil. Tentu saja dari pencapaiannya, Bu Naila. Masa lalu tidak menentukan masa depan seseorang. Beberapa tamu mengangguk setuju. Diana yang masih ingin membela diri langsung menatap Naila dengan tajam. Hentikan drama ini. Kau pikir semua orang di sini akan membelamu? Naila menatapnya tajam. Siapa yang sedang drama di sini? Balasnya. Kalian yang mulai mengungkit masa lalu dengan harapan bisa mempermalukanku. Tapi sekarang, lihatlah siapa yang justru dipermalukan di depan semua orang. Diana terdiam. Rian mulai merasa darahnya naik ke kepala. Ia tidak menyangka bahwa Naila yang dulu ia remehkan kini jauh lebih cerdas dan berbahaya daripada yang ia bayangkan. Tamparan nyata di depan semua orang. Di saat suasana mulai memanas, seorang pria parubaya dengan jas mahal tiba-tiba mendekati Naila dan tersenyum. Naila, aku ingin mengenalkanmu kepada beberapa investor dari luar negeri. Mereka tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaanmu. Naila tersenyum hangat, tentu, dengan senang hati. Saat Naila berjalan pergi bersama pria itu, ia berhenti sebentar di depan Rian dan Diana. Kalian pernah meninggalkanku dulu karena menganggap aku tidak berharga. Naila menatap mereka dalam-dalam. Dan sekarang, aku yang akan meninggalkan kalian, karena kalian memang sudah tidak berharga bagiku. Tanpa menoleh lagi, Naila berjalan dengan anggun, bergabung dengan kelompok pebisnis elit yang menunggunya. Rian dan Diana hanya bisa diam membeku. Mereka baru saja mencoba mempermalukan Naila, tetapi akhirnya, mereka sendiri yang dipermalukan di depan semua orang. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tahu bahwa ini baru permulaan dari kehancuran mereka. Kenyataan pahit untuk Rian dan Diana. Ruangan gala dinner yang awalnya penuh dengan gelak tawa dan percakapan hangat mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada satu titik. Naila, yang berdiri anggun dan penuh wibawa di hadapan Rian dan Diana. Diana, yang sejak tadi begitu lantang meremehkan Naila, mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rian, yang awalnya penuh percaya diri, kini membeku di tempatnya. Aku tidak ingin membuat suasana menjadi canggung, ujar Naila dengan suara tenang, tetapi berisi penuh ketegasan. Tapi karena kalian begitu ingin mengungkit masa lalu, aku rasa ini saat yang tepat untuk mengenalkan diriku yang sebenarnya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Apa maksudnya? Seseorang dari kalangan investor besar bertanya pelan pada rekannya. Salah satu eksekutif bisnis yang mengenal Naila tersenyum kecil dan berkata, "Kalian akan segera tahu." Naila melirik ke arah panitia acara,
lalu memberi isyarat halus. Seorang pria yang tampaknya bagian dari tim penyelenggara segera melangkah maju dan menyerahkan sebuah file dokumen penting ke tangan Naila. Dengan tenang, Naila membuka dokumen itu dan mulai membacanya keras-keras di hadapan semua orang. Ini adalah daftar nama investor utama yang memegang saham mayoritas dalam berbagai perusahaan yang tergabung di acara ini. Katanya, suaranya terdengar tenang tetapi tajam. Mata Rian dan Diana mulai membesar saat mendengar itu. Naila melanjutkan, dan lihatlah, di posisi teratas, ada namaku. Naila Prameswari. Ruangan benar-benar hening. Beberapa tamu bisnis yang tadinya bersikap netral kini mulai memperhatikan dengan tatapan penuh hormat kepada Naila. Sebaliknya, wajah Diana dan Rian mulai pucat pasi. Naila melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Dan yang lebih menarik lagi, perusahaan milik Rian dan Diana. Ia menoleh ke arah keduanya, sengaja memberikan jeda untuk membuat suasana semakin tegang. Sebagian besar modalnya berasal dari investasiku. Para tamu terkejut. Astaga, jadi bisnis mereka selama ini hanya bertahan karena wanita ini? Salah satu pebisnis membisikkan komentarnya. Jadi, mereka berani meremehkan investor mereka sendiri? Yang lain menambahkan dengan nada sinis. Naila menutup dokumen itu dengan gerakan perlahan namun penuh keyakinan. Lihatlah betapa ironisnya hidup ini. Bukan? Naila menatap langsung ke mata Rian dan Diana yang kini terlihat sangat panik. Dulu, kalian meninggalkanku karena kalian mengira aku tidak punya apa-apa. Sekarang, kalian berdiri di sini, menikmati kemewahan yang sebenarnya berasal dari danaku. Kepanikan Rian dan Diana dimulai. Rian yang sejak tadi membisu akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar bergetar dan tidak setegas sebelumnya. Naila, kau pasti bercanda, kan? Ia tertawa kecil, berusaha terlihat santai, tetapi siapapun yang melihatnya tahu bahwa ia sedang dalam tekanan. Naila menatapnya tanpa ekspresi. Kau pikir aku akan datang ke acara ini hanya untuk bercanda, Rian? Diana yang sejak tadi membisu kini ikut berbicara. Nada suaranya lebih tinggi dari biasanya. Tapi ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Naila tersenyum kecil, menikmati setiap detik dari kepanikan mereka. Bagaimana bisa? Ulang Naila dengan nada mengejek. Itu karena aku bekerja keras. Bukan seperti kalian yang hanya berharap dari modal orang lain. Diana mengepal tangannya keras-keras. Jangan sombong, Naila. Apa kau pikir hanya karena punya uang, kau bisa seenaknya? Aku tidak sombong, potong Naila cepat. Aku hanya memberitahu kalian kenyataan. Naila menoleh ke arah para tamu bisnis yang kini mulai memandang Rian dan Diana dengan tatapan penuh hinaan. Aku tidak pernah memamerkan kekayaanku. Aku tidak pernah menjatuhkan orang lain hanya untuk terlihat lebih tinggi. Tapi lihatlah kalian, begitu terobsesi untuk merendahkanku, hingga lupa siapa yang sebenarnya lebih berkuasa. Rian mulai berkeringat. Ia menoleh ke sekeliling dan menyadari bahwa tidak ada lagi yang mendukung mereka. Bahkan beberapa rekan bisnis mereka sudah mulai menjauh, takut terseret dalam kehancuran mereka. Satu keputusan yang menghancurkan segalanya. Naila melirik ke arah seorang pria dengan jas hitam di sudut ruangan. Ia adalah salah satu pengacara bisnis terbaik di negeri ini, dan ia bekerja untuk Naila. Sambil tetap menatap Rian dan Diana, Naila berkata, "Aku sudah membuat keputusan." Rian menelan ludahnya. "Keputusan apa?" Naila tersenyum tipis. "Aku akan menarik semua investasiku dari perusahaan kalian." Diana langsung tersentak. Matanya melebar ketakutan. "Titit, kau tidak bisa melakukan itu." Rian tampak semakin panik. "Naila, dengar aku. Jika kau menarik investasi itu, perusahaan kami akan bangkrut." Naila menyelesaikan kalimatnya dengan nada tenang. Ia menatap mereka dengan sorot mata dingin. "Itu bukan urusanku lagi." Suasana ruangan semakin mencekam. Semua tamu bisnis kini benar-benar terpaku menonton kejatuhan Rian dan Diana secara langsung. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat menikmati momen ini, karena banyak yang tidak menyukai sikap sombong Rian dan Diana selama ini. Diana masih berusaha menyangkal kenyataan. "Kau tidak akan tega, Naila. Kau tidak akan menghancurkan kami begitu saja," katanya, suaranya mulai bergetar. Naila menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Lucu sekali." "Apa yang lucu?"
bentak Diana. Naila mengangkat alisnya. Kalian tidak pernah berpikir dua kali saat menghancurkan hidupku dulu. Diana terdiam. Rian menunduk. Wajahnya benar-benar terlihat hancur. Naila berbalik, siap melangkah pergi. Namun sebelum itu, ia memberikan kalimat terakhirnya yang menghancurkan harapan mereka sepenuhnya. Selamat menikmati kejatuhan kalian. Dan dengan itu, Naila meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran. Kehancuran Rian dimulai. Hanya dalam waktu beberapa hari setelah Naila menarik investasinya, bisnis Rian mulai hancur seperti bangunan yang kehilangan pondasi. Saham perusahaan anjlok drastis. Para investor lain yang awalnya masih bertahan ikut menarik modalnya setelah mendengar bahwa Naila tidak lagi mendukung bisnis itu. Ini gila. Ini tidak mungkin terjadi. Rian meremas rambutnya dengan frustasi saat membaca laporan keuangan terbaru yang menunjukkan kerugian besar. Sementara itu, teleponnya berdering tanpa henti. Apa yang terjadi dengan perusahaanmu, Rian? Suara seorang pemegang saham terdengar marah di ujung telepon. Aku tidak bisa terus bertahan di bisnis yang sedang sekarat. Rian mencoba menjelaskan, tetapi panggilan itu terputus. Orang-orang sudah mulai meninggalkannya. Bahkan beberapa eksekutif di perusahaannya sudah mulai mengajukan pengunduran diri. Diana menunjukkan wajah aslinya. Di sisi lain, Diana yang selalu terbiasa hidup dalam kemewahan mulai muak dan jengah. Ia duduk di ruang tamu mereka yang tidak lagi seindah dulu. Beberapa barang mewah mulai dijual diam-diam untuk menutupi utang, dan yang lebih menyakitkan, gaya hidupnya mulai terancam. Diana mengangkat ponselnya dan menghubungi pria lain. Seseorang yang lebih kaya daripada Rian. Sayang, aku rindu, ucapnya dengan suara manja. Rindu? Suara pria di ujung telepon terdengar dingin. Maaf, Diana. Aku tidak bisa dekat dengan wanita yang perusahaannya nyaris bangkrut. Diana membeku di tempatnya. Pria itu memutuskannya begitu saja. Tangannya gemetar, rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Ia berbalik dan melihat Rian yang tampak putus asa di meja kerjanya. Aku tidak bisa seperti ini, gumamnya. Dalam hatinya, Diana sadar bahwa jika ia tetap bertahan di sisi Rian, maka ia juga akan ikut jatuh. Maka, pada malam itu juga, ia mulai mengemas barang-barangnya. Rian ditikam dari belakang. Saat Rian pulang ke rumah, ia terkejut melihat koper-koper di dekat pintu. Diana? Kau mau kemana? Tanyanya dengan suara penuh kebingungan dan rasa tidak percaya. Diana menarik napas dalam, lalu berbalik dengan ekspresi dingin. Aku tidak mau hidup susah, Rian. Rian merasa seperti ditampar keras. Apa maksudmu? Aku sedang berusaha membenahi semuanya, serunya. Diana tertawa kecil. Berusaha? Rian, lihat dirimu. Kau bukan siapa-siapa lagi. Semua orang sudah meninggalkanmu, dan aku tidak mau jadi yang terakhir. Tapi aku mencintaimu. Suara Rian mulai bergetar. Diana mendengus. Cinta tidak bisa membayar tagihan, Rian. Dan dengan kalimat terakhirnya itu, Diana berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Diana, jangan pergi. Rian mencoba mengejarnya, tetapi Diana masuk ke dalam mobil dan pergi tanpa melihat ke belakang. Rian berdiri di depan rumahnya, menatap kosong jalanan yang mulai sepi. Seketika itu juga, ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Dulu, ia meninggalkan Naila demi wanita ini. Dan sekarang, Diana juga meninggalkannya seperti sampah yang tak berguna. Kehidupan Rian yang berantakan. Beberapa hari setelah Diana pergi, Rian benar-benar jatuh ke titik terendah. Akun banknya mulai kosong karena hutang yang semakin menumpuk. Rumah dan mobilnya disita oleh pihak bank karena gagal membayar cicilan. Rekan bisnisnya tidak ada yang mau membantunya lagi. Ia mencoba menghubungi teman-temannya yang dulu selalu bersamanya saat ia sukses. Tetapi, maaf, aku sibuk. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Maaf, Rian, jangan hubungi aku lagi. Satu persatu semuanya pergi meninggalkannya. Bahkan, ia kini kesulitan mencari pekerjaan karena reputasinya sudah hancur di dunia bisnis. Aku sudah kehilangan segalanya. Bisiknya sambil menatap langit-langit kamarnya yang kini terasa begitu kosong. Sementara itu, Naila. Di sisi lain, kehidupan Naila justru semakin gemilang.
Bisnisnya berkembang pesat, dengan banyak perusahaan berebut untuk mendapatkan investasinya. Namanya semakin dikenal, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara. Ia hidup dengan damai, tanpa bayangan dari masa lalunya yang menyakitkan. Suatu hari, ia duduk di kantornya, memandangi laporan terbaru yang menunjukkan pertumbuhan luar biasa dari aset dan investasinya. Asisten pribadinya masuk dan berkata, "Bu Naila, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda." "Siapa?" "Rian." Naila terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia tersenyum kecil. "Katakan padanya, aku tidak punya waktu untuk menemui orang yang sudah tidak berarti dalam hidupku." Dan dengan itu, Naila menutup babak terakhir dari masa lalunya, tanpa pernah menoleh lagi. Rian benar-benar hancur. Hidupnya yang dulu dipenuhi dengan kemewahan, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Ia tidak lagi memiliki rumah besar, tidak lagi mengendarai mobil mewah, bahkan pakaiannya pun kini lusuh dan jauh dari kata elegan. Setiap malam, ia tidur di kamar kontrakan kecil dengan kasur tipis yang berdebu. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi atau sarapan mewah. Ia sering duduk termenung di sudut kamar, mengingat bagaimana dulu ia hidup dengan segala kemewahan. "Aku bodoh," gumamnya, matanya mulai memerah. Namun, sekeras apapun ia menyesal, waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Diana yang menghilang tanpa jejak. Diana, wanita yang dulu selalu bersamanya dalam kemewahan, kini benar-benar menghilang tanpa jejak. Tak ada kabar, tak ada pesan. Rian mencoba menghubunginya beberapa kali, tetapi nomor Diana sudah tidak aktif. Ketika ia bertanya pada beberapa teman lamanya, tidak ada yang tahu kemana Diana pergi. Namun, beberapa minggu kemudian, ia melihat berita yang membuatnya semakin terpukul. Di layar ponselnya yang retak, terpampang sebuah artikel berita. Diana Pramesti, mantan istri pebisnis Rian Wijaya, resmi bertunangan dengan CEO muda kaya raya. Jantung Rian seperti dihantam batu besar. Dalam foto yang ditampilkan, Diana tampak begitu anggun dengan gaun merah mewah, tersenyum bahagia di samping seorang pria kaya yang jauh lebih sukses dari Rian. Jadi selama ini, dia memang hanya mencari pria yang lebih kaya. Darahnya mendidih. Tetapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Diana sudah pergi. Harapan terakhir, bertemu Naila. Dalam keputusasaannya, Rian hanya memiliki satu harapan terakhir. Naila, wanita yang dulu ia tinggalkan demi Diana. Wanita yang kini berubah menjadi sosok luar biasa, sukses, dan dihormati banyak orang. Dengan langkah berat, Rian berdiri di depan gedung megah milik Naila. Tangannya berkeringat, wajahnya tampak lusuh. Bahkan ia tidak yakin Naila akan mau menemuinya. Tetapi ia harus mencoba. Setelah meminta izin kepada resepsionis, ia menunggu di lobi, berharap Naila akan menerimanya. Beberapa menit kemudian, seorang asisten pribadi muncul. Tatapannya dingin. "Pak Rian, Bu Naila sudah memberikan jawaban untuk Anda," katanya. Rian menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. "Apa katanya?" Asisten itu tersenyum tipis. "Katakan padanya, aku tidak punya waktu untuk menemui orang yang sudah tidak berarti dalam hidupku." Dunia Rian langsung runtuh seketika. Ia berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Naila!" gumamnya, matanya mulai berkaca-kaca. Tetapi tidak ada gunanya lagi. Naila benar-benar tidak peduli lagi padanya. Rian menanggung akibat perbuatannya. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Rian semakin memburuk. Ia kehilangan semua koneksi bisnisnya. Ia tidak bisa lagi mendapatkan pekerjaan di dunia bisnis. Bahkan teman-teman lamanya enggan menemuinya. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana Naila semakin sukses, semakin dihormati. Sementara dirinya terjebak dalam kesengsaraan yang ia ciptakan sendiri. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Naila, wanita yang bangkit dari luka. Nama Naila kini semakin bersinar di dunia bisnis. Setiap majalah ekonomi ternama selalu membahas keberhasilannya. Ia dijuluki Ratu Investor karena kepiawaiannya dalam menanam modal dan membangun kerajaan bisnisnya. Namun, meskipun ia telah mencapai puncak kesuksesan, ia tidak berubah menjadi sombong. Sebaliknya,
ia tetap rendah hati dan menggunakan kekayaannya untuk membantu banyak orang. Ia mendirikan yayasan sosial, memberikan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, dan membantu para pengusaha kecil agar bisa berkembang. Dulu aku pernah jatuh, dan aku tahu rasanya menjadi orang yang diremehkan. Aku ingin membuktikan bahwa sukses tidak harus dengan menjatuhkan orang lain, tetapi dengan membantu sesama, ujar Naila dalam salah satu wawancara bisnisnya. Kata-kata bijaknya semakin membuat banyak orang menghormatinya. Pria-pria kaya mulai mendekati Naila. Dengan kesuksesan dan kecantikannya, banyak pria kaya dan berpengaruh mulai tertarik padanya. CEO, investor, bahkan bangsawan dari luar negeri, semuanya ingin mendapatkan perhatian Naila. Setiap hari, undangan makan malam dan pertemuan bisnis datang bertubi-tubi. Namun, Naila tidak lagi mudah luluh. Dulu, ia pernah mencintai dengan sepenuh hati, tetapi dikhianati. Sekarang, ia jauh lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Ia tidak ingin jatuh ke tangan pria yang hanya melihatnya sebagai wanita kaya dan berpengaruh. Aku tidak butuh pria kaya. Aku butuh pria yang bisa menghargai dan mencintaiku dengan tulus. Batinnya. Pertemuan tak terduga dengan seorang pria misterius. Suatu malam, Naila menghadiri sebuah acara amal eksklusif. Ia mengenakan gaun hitam elegan dengan riasan sederhana tetapi tetap memancarkan aura kemewahan. Di tengah acara, seorang pria tampan dengan setelan jas mahal mendekatinya. "Aku sudah lama mengagumi cara bisnismu," kata pria itu dengan senyum ramah. "Kau bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang besar." Naila tersenyum tipis. "Terima kasih. Tapi aku rasa kita belum pernah bertemu sebelumnya." Pria itu mengulurkan tangan. "Raihan Aryatama." Seketika, nama itu terdengar familiar. Raihan adalah seorang miliarder muda yang sukses di dunia teknologi. Perusahaannya berkembang pesat dan sering disebut sebagai Apple-nya Indonesia. "Tentu saja aku tahu siapa Anda," kata Naila sambil menjabat tangannya. "Saya sering membaca tentang perusahaan Anda." Raihan tersenyum. "Kalau begitu, semoga ini awal pertemanan yang baik." Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Naila merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan hanya karena Raihan kaya dan sukses, tetapi karena tatapan pria itu terasa tulus dan tidak ada niat buruk di dalamnya. Sementara itu, Rian yang kian terpuruk. Di sisi lain, Rian semakin jatuh ke dalam kehancuran. Ia kehilangan segalanya. Hutang menumpuk. Tidak ada teman yang mau membantunya. Bahkan, ia kesulitan mencari pekerjaan karena reputasinya yang hancur. Ia pernah mencoba membuka bisnis kecil, tetapi selalu gagal. Ia tidak punya kemampuan bertahan tanpa bantuan Naila. Suatu hari, dalam keadaan frustrasi dan putus asa, ia melihat sebuah billboard besar di pusat kota. Foto Naila terpampang di sana dengan tulisan, "Naila Ardiansyah, wanita inspiratif dan pengusaha sukses." Dadanya terasa sesak. Dulu, ia menganggap Naila lemah. Dulu, ia meninggalkannya untuk wanita lain. Sekarang, Naila jauh lebih sukses dan dihormati dibanding dirinya. "Seandainya waktu bisa diulang, aku tidak akan pernah meninggalkannya," pikirnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Naila sudah tidak lagi peduli, dan ia harus menanggung akibat dari semua kesalahannya. Rian hidup dalam penyesalan tanpa akhir. Hidup Rian kini benar-benar hancur. Dulu, ia merasa menjadi pria yang paling beruntung. Hidup dalam kemewahan, dikelilingi orang-orang yang mengaguminya. Namun sekarang, ia hanya seorang pria yang terpuruk dalam kesengsaraan. Tak ada lagi kekayaan. Tak ada lagi status sosial. Ia mencoba menghubungi beberapa rekan bisnis lamanya, berharap mendapatkan bantuan. Tetapi semua menolaknya. "Maaf, Rian. Aku tak bisa membantumu. Namamu sudah terlalu buruk di dunia bisnis. Aku tidak bisa bekerja sama dengan seseorang yang sudah kehilangan segalanya." "Kau pikir kami lupa bagaimana kau memperlakukan Naila? Tidak ada yang mau berbisnis dengan orang yang tidak tahu diri." Semua pintu tertutup untuknya. Ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan, tetapi nama buruknya telah tersebar luas. Tidak ada yang mau menerima seorang mantan pebisnis gagal yang terkenal hanya karena arogansi dan kesombongannya. Kini,
Ia bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Diana, dari wanita angkuh menjadi sosok tak berdaya. Sementara itu, Diana juga mengalami kehancuran yang sama. Dulu, ia begitu percaya diri dan angkuh. Ia berpikir bahwa selama ia cantik, muda, dan bisa memikat pria kaya, hidupnya akan selalu terjamin. Tetapi kenyataannya tidak seindah yang ia bayangkan. Setelah meninggalkan Ryan, ia menjalin hubungan dengan pria yang lebih kaya. Namun, pria itu hanya mempermainkannya. Ketika Diana mulai kehilangan pesonanya, pria itu dengan mudahnya membuangnya seperti sampah. Aku bosan denganmu. Wanita sepertimu gampang dicari. Pergilah, kata pria itu dengan dingin. Diana terkejut. Ia mengira bisa hidup dalam kenyamanan, tetapi kenyataannya ia hanya dimanfaatkan. Tak ada tempat untuknya kembali. Ia mencoba menghubungi Ryan, tetapi Ryan sendiri sudah jatuh miskin. Diana yang dulu hidup penuh kemewahan, kini hanya seorang wanita yang kehilangan segalanya. Tak ada uang, tak ada kebanggaan. Dan yang paling menyakitkan, tak ada seorang pun yang peduli padanya. Naila melangkah maju tanpa beban masa lalu. Di sisi lain, hidup Naila semakin bersinar. Ia tidak hanya menjadi wanita sukses di dunia bisnis, tetapi juga seorang sosok panutan bagi banyak orang. Di berbagai seminar bisnis, namanya selalu disebut sebagai contoh wanita kuat yang bangkit dari keterpurukan. Naila membuktikan bahwa wanita tidak perlu bergantung pada pria untuk sukses. Dia adalah inspirasi bagi semua wanita yang pernah diremehkan. Kisahnya adalah bukti bahwa kepercayaan diri dan kerja keras bisa mengalahkan segalanya. Komentar-komentar seperti itu sering ia dengar di acara-acara bisnis dan sosial. Namun, di balik semua pencapaian itu, yang terpenting bagi Naila adalah kebahagiaannya sendiri. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam atau membuktikan sesuatu kepada siapapun. Ia hanya ingin hidup dengan damai, dikelilingi orang-orang yang benar-benar tulus mencintainya. Dan ia berhasil. Setiap hari, ia menjalani hidup tanpa rasa takut, tanpa luka, tanpa beban masa lalu. Karena ia tahu, wanita yang kuat tidak perlu menoleh ke belakang. Mereka hanya perlu terus melangkah maju. Ryan terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Hidup Ryan benar-benar berubah menjadi mimpi buruk. Ia tidak hanya kehilangan semua kekayaannya, tetapi juga harga dirinya. Setiap hari, ia hanya bisa menatap kosong ke langit, bertanya-tanya di mana titik kesalahannya. Tetapi jawabannya selalu sama. Aku yang menghancurkan hidupku sendiri. Ia teringat saat menggugat cerai Naila. Saat itu, ia merasa Naila tidak cukup berharga untuk dipertahankan. Ia mengira bahwa kebahagiaan sejati ada pada wanita lain yang lebih cantik dan lebih berkelas. Namun sekarang, wanita itu, Diana, telah meninggalkannya. Para rekan bisnisnya telah mengabaikannya. Dan dunia yang dulu menyanjungnya, kini menganggapnya tidak lebih dari pria gagal. Tak ada tempat baginya untuk kembali. Ia pernah mencoba mencari pekerjaan, tetapi tak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Ia bahkan mencoba menemui Naila untuk meminta maaf. Bukan untuk meminta uang atau kesempatan, tetapi hanya untuk melihatnya sekali lagi dan mengatakan bahwa ia menyesal. Namun, ia tahu bahwa Naila sudah terlalu jauh di luar jangkauannya. Ia melihat Naila di layar televisi, diwawancarai dalam sebuah acara bisnis internasional. Wanita ini adalah bukti bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri sendiri. Seorang wanita tidak harus bergantung pada siapapun untuk sukses dan bahagia. Ia tidak hanya sukses, tetapi juga menginspirasi banyak orang. Ryan hanya bisa menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Naila terlihat begitu bahagia dan berwibawa. Sementara ia, hanya seorang pria yang hancur dalam penyesalan yang tak ada habisnya. Diana, hidup dalam penderitaan yang diciptakannya sendiri. Diana yang dulu berjalan dengan angkuh di atas sepatu hak tingginya, kini harus berjuang hanya untuk bertahan hidup. Tanpa uang dan tanpa pria yang mau menanggung hidupnya, ia akhirnya bekerja sebagai pelayan di restoran kecil. Dulu, ia pernah menghina Naila, mengatakan bahwa wanita yang bekerja di tempat sederhana seperti itu tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Tetapi sekarang, ia berada di posisi yang sama. Ia tidak lagi memakai pakaian mewah atau berlian yang berkilau. Wajahnya yang dulu penuh dengan riasan mahal, kini terlihat lelah dan tak terawat. Dan yang paling menyakitkan,
Ia tidak punya siapapun. Tidak ada teman, tidak ada kekasih, tidak ada keluarga yang peduli. Diana akhirnya menyadari bahwa uang dan kecantikan bukanlah segalanya. Dan yang lebih menyakitkan, kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah tidak ada. Naila, akhir bahagia yang sesungguhnya. Sementara itu, Naila terus melangkah maju. Bukan hanya dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam hidupnya secara keseluruhan. Ia tidak lagi menyimpan dendam, tidak lagi ingin membalas siapapun. Ia hanya ingin bahagia. Dan kebahagiaan itu akhirnya ia temukan. Setelah bertahun-tahun menutup hati, ia akhirnya menemukan seorang pria yang benar-benar mencintainya apa adanya. Seorang pria yang tidak melihatnya hanya sebagai sosok kaya, tetapi sebagai wanita yang kuat dan berharga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasa benar-benar dicintai. Tanpa kebohongan, tanpa kepentingan. Hanya cinta yang tulus. Dan itu lebih berharga dari semua kekayaan yang ia miliki. Pesan yang mengharukan. Dari kisah Naila, kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan orang lain, karena hidup selalu berputar. Kesuksesan sejati bukanlah tentang membalas dendam, tetapi tentang bangkit dan membuktikan diri tanpa perlu menjatuhkan orang lain. Harta, kecantikan, dan status sosial tidak akan bertahan selamanya. Tetapi karakter dan kerja keras akan membawa kita menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Wanita tidak membutuhkan pria untuk sukses. Wanita bisa berdiri sendiri dan menciptakan takdirnya sendiri. Hidup akan selalu memberikan ujian, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalaninya. Karena pada akhirnya, yang menang bukanlah mereka yang paling kuat, tetapi mereka yang tidak pernah menyerah. Salam penutup. Terima kasih telah mengikuti kisah Naila hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu percaya pada diri sendiri dan tidak pernah membiarkan orang lain meremehkan kita. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menangisi masa lalu. Bangkitlah, teruslah melangkah, dan buktikan bahwa kamu lebih kuat dari semua rasa sakit yang pernah kamu alami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.